Dilanggar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang. Mereka bebas dari biaya apapun. Malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Thariqah yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Nak, carilah kiai di daerah ini, namanya Ali Firdaus. Tetapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi. Umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu, pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Mekah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun, padahal dia di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya, dan disuruhlah mencari Kiai Ali ataupun Wali Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah Kiai Paidi?" "Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi. Yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi." Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. "Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu?" tanya pemuda itu. Kemudian, pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya, karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi, "Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi?" "Benar, Nak. Dia ada di langgar itu, sedang mengimami sholat maghrib," jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. "Terima kasih, Bu," jawab pemuda itu sambil menuju ke langgar untuk melaksanakan sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar, sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi Ang, Rabbil Alamin menjadi Rabbil Ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya? Wong bacanya aja sudah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Gumam pemuda ini dalam hatinya. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah. Dan sehabis sholat sunnah, Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. "Assalamualaikum," salam pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan. Padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah," kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hatinya pemuda ini berkata, "Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini." Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Pemuda santri Thariqah ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. "Monggo kopine, Kang, dan ini rokoknya." Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok di samsunya. "Iya, terima kasih." Setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. "Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid?" tanya Wali Paidi. "Alhamdulillah baik-baik saja," jawab pemuda ini. "Nanti sehabis sholat Isya, kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula wala quwata illa billah 3 kali," pesan Wali Paidi. "Iya Mas Paidi," jawab pemuda ini. Tak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat Isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat